Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran sosiologi pada hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa selalu disehatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar selalu bisa mengikuti pembelajaran dengan optimal. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kemarin kita bersama-sama sudah belajar tentang faktor pendorong interaksi sosial. Sekarang kita maju ke materi selanjutnya tentang bentuk interaksi sosial. Nah, dalam bentuk interaksi sosial, ada apa aja? Ada proses asosiatif dan juga proses disasosiatif. Nah, kita bahas dulu pada kesempatan kali ini tentang proses asosiatif. Nah, apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif merupakan proses sosial yang mengarah kepada penyatuan. Proses asosiatif ini dapat meningkatkan solidaritas antar individu ataupun kelompok yang ada di masyarakat. Maka, proses asosiatif ini penting ya dilakukan karena menjunjung tinggi proses penyatuan yang ada di masyarakat. Karena sejatinya, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang terintegritas dan bisa saling melengkapi satu sama lain dan memiliki solidaritas antar individu dan kelompoknya. Nah, ada yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama ini apa? Nah, pernah nggak sih kalian melakukan kerja bakti di sekolah? Kerja bakti di sekolah merupakan sebuah bentuk kerjasama. Kerjasama untuk melakukan kegiatan membersihkan dan merapikan lingkungan. Nah, disadari atau tidak, kalian sudah melakukan tindakan kerjasama sebagai salah satu bentuk dari interaksi sosial. Nah, kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan ataupun gotong royong. Kerukunan ataupun gotong royong ini biasanya ditemukan di masyarakat pedesaan, di perkotaan pun masih ada. Tapi umumnya di pedesaan itu lebih signifikan ataupun lebih terlihat gitu ya. Nah, yang kedua adalah bargaining, yakni perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa atas dua organisasi atau lebih. Proses ini biasa disebut tawar-menawar. Nah, yang ketiga adalah kooptasi, yakni penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Nah, yang keempat adalah koalisi. Koalisi yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, yang terakhir adalah joint venture, yakni kerjasama dalam pengusaha proyek tertentu, misalnya pertambangan, minyak, dan juga perhotelan. Nah, jadi kerjasama ini banyak ya bentuknya dari mulai kerukunan ataupun gotong royong, kerja bakti gitu ya. Kemudian ada bargaining, yakni perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa atas dua organisasi atau lebih, yang umumnya bargaining ini disebut juga tawar-menawar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kooptasi, yakni penerimaan unsur baru, yang tadi ya, kepemimpinan yang melaksanakan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat menguncang organisasi. Kemudian koalisi yang tadi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, joint venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan, minyak, dan perhotelan gitu ya. Nah, gini misalnya, bargaining di sini digambarkan adalah proses tawar-menawar nih. Ketika sudah tawar-menawar, adanya kesepakatan bersama gitu ya, sudah deal gitu ya atas tawar-menawarnya. Kemudian yang kooptasi adalah penerimaan unsur-unsur pemerintahan yang baru. Setiap pemerintahan, pergantian presiden pun berarti adanya unsur-unsur baru dalam pemerintahan gitu. Nah, ada joint venture. Ini ada kerjasama antara dua perusahaan atau lebih yang biasanya joint venture ini lebih ke faktor ekonomi ataupun secara finansial gitu ya. Nah, yang ketiga adalah koalisi. Nah, koalisi biasanya umumnya ditemui itu dalam bidang politik. Misalnya di sini ada koalisi merah putih. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih koalisi merah putih itu apa? Nah, koalisi merah putih adalah gabungan-gabungan ataupun orang-orang yang mendukung atas eh, atas partai politik yang ada di Indonesia
di mana partai politik ini mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu. Nah, Koalisi Merah Putih pada awalnya dibentuk terdiri atas Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Nah, itu terjadinya sebuah koalisi antar partai-partai untuk mendukung salah satu pihak gitu ya. Nah, kemudian ada juga gotong royong ya. Tadi yang pertama gotong royong ini yang sangat mudah ditemui, bentuk kerjasama yang sangat sering dirasakan oleh kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada pula yang disebut atau dinamakan akomodasi. Nah, akomodasi merupakan sebuah proses sosial di masyarakat untuk menyelesaikan masalah ataupun konflik. Akomodasi memiliki hubungan erat dengan sistem pengendalian sosial. Akomodasi mengarahkan individu ataupun kelompok untuk bekerja sama meskipun terdapat beberapa perbedaan pandangan dan ideologi. Nah, akomodasi ternyata adalah proses sosial yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah ataupun konflik. Nah, akomodasi erat kaitannya dengan pengendalian sosial. Nah, akomodasi mengarahkan individu ataupun kelompok untuk bekerja sama. Seperti itu. Nah, dalam proses akomodasi banyak macamnya nih. Yang pertama adalah koersi atau coercion, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Nah, sebagai contoh, itu adalah perbudakan. Nah, perbudakan adalah dominasi majikan terhadap budak, di mana tak jarang melibatkan kekerasan fisik. Nah, kenapa masuk ke dalam ranah akomodasi? Karena di sini adanya kelompok superior kepada inferior, di mana kelompok superior ini melakukan tindakan koersi atau penekanan kepada pihak inferior yang lemah, dan ini pun ternyata adalah salah satu bentuk akomodasi karena tidak adanya perlawanan dari pihak yang dilemahkan gitu, karena ingin menjaga kestabilan kehidupan gitu. Tidak ada mau yang namanya perang gitu ya, tapi ini sebenarnya salah gitu ketika ada salah satu contoh perbudakan ini. Tapi ternyata ini juga termasuk ke dalam ranah koersi. Kemudian ada yang dinamakan sebagai kompromi. Kompromi atau compromise yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan. Nah, contoh dari kompromi adalah misalnya ada seorang adik dan kakak yang sedang belajar bersama. Sang kakak ini senang belajarnya dengan mendengarkan musik, tapi sang adik senangnya hening. Nah, itu terjadi sebuah perselisihan. Tetapi karena saling mengurangi tuntutan, di mana sang kakak itu melakukannya, mendengarkan musiknya dengan menggunakan earphone. Nah, secara tidak langsung itu tidak mengganggu sang adik yang senangnya belajar dengan keadaan hening. Nah, itu adalah salah satu contoh dari proses kompromi, ya. Kemudian ada yang disebut juga sebagai arbitrase. Nah, arbitrase adalah ketika masalah tidak bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian meminta pihak ketiga sebagai penentu jalan keluar. Nah, di gambar ini ada yang namanya United Nations ataupun PBB. Nah, PBB ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peranan yang cukup penting dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam negara-negara terkait yang tergabung dalam PBB. Nah, ketika misalnya ada masalah antara negara A dan juga negara B, PBB berfungsi sebagai penengah dan penentu jalan keluar. Karena misalnya beberapa hal tidak bisa dilakukan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian daripada itu, ada pula yang disebut sebagai mediasi. Nah, mediasi menyerupai arbitrase, namun dalam kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penengah ataupun penasehat. Nah, kemudian jalan keluar tetap ada di keputusan kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya tadi arbitrase penentunya memiliki hak suara, tetapi kalau misalnya di mediasi hanya sebagai penengah saja. Dan keputusan tentu saja diambil oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi. Nah, contohnya adalah misalnya ada pendapat yang berlawanan antara satu dengan yang lain. Nah, itu kan tidak bisa ditentukan oleh salah satu pendapat saja, tetapi harus didatangkan pihak ketiga yang hanya pihak ketiga ini berfungsi sebagai penengah saja. Dan sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak tentunya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak saja. Kemudian ada juga yang disebut dengan konsiliasi.
Nah, yakni usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, di dalam gambar itu adalah konsiliasi penyelesaian laporan masyarakat. Misalnya ada perusahaan A yang datang ke masyarakat dan ternyata masyarakat pun terbuai karena diberikan uang untuk pembangunan sebuah perusahaan baru, tetapi lama-kelamaan mereka juga sadar bahwa ini tidak bagus gitu, tidak menyelesaikan ataupun tidak memberikan dampak yang cukup positif. Nah, biasanya konsiliasi ini mempertemukan misalnya pihak perusahaan dan masyarakat untuk duduk bersama dan mencapai suatu kesepakatan baru di mana yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak gitu ya. Kemudian ada yang disebut juga sebagai toleransi. Nah, yakni bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Terkadang toleransi timbul secara tidak sadar akibat reaksi alamiah antara kedua belah pihak yang menghindari perselisihan. Nah, toleransi ini menurut secara sosiologis gitu adalah hal yang sangat mendasar dalam proses akomodasi, di mana toleransi ini dapat diterapkan dalam segala jenis aspek kehidupan. Di dalam gambar ini ada beberapa bentuk, beberapa ras ataupun beberapa etnis yang tergabung dalam meja bundar dalam satu meja di mana mereka rukun dan saling menghargai. Nah, toleransi ini sangat berarti ketika kita sangat ingin menghindari adanya perselisihan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan stalemate. Nah, itu terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya kedua pihak menghentikan pertikaian itu. Nah, kalau misalnya teman-teman paham, dulu ada yang namanya em, gerakan blok barat dan juga gerakan blok timur, di mana dipimpin oleh blok barat dipimpin oleh Amerika dan blok timur dipimpin oleh Rusia. Nah, karena sudah perang-perang terus-menerus gitu, adanya gencatan-gencatan senjata, tetapi karena kekuatannya seimbang, pada akhirnya kedua belah pihak serta-merta menghentikan pertikaian yang sedang terjadi. Itu yang dinamakan sebagai stalemate. Kemudian ada juga yang disebut dengan adjudikasi atau adjudication, yaitu bentuk akomodasi di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan. Jadi masalah sosial yang ada diakomodi diakomodasikan oleh adjudikasi ini melalui meja hijau gitu atau dilaksanakan di pengadilan. Nah, itu adalah salah satu hal ketika ada yang dilakukan secara pengadilan ataupun secara hukum, maka itu dinamakan sebagai proses akomodasi adjudikasi. Kemudian kita beralih lagi ke asimilasi nih. Asimilasi setelah kita tadi membahas tentang kerjasama, kemudian eh, akomodasi, sekarang juga ada yang dinamakan sebagai asimilasi. Nah, asimilasi merupakan sebuah usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan tujuan bersama. Menurut Kunchara Ningrat, proses asimilasi terjadi ketika ada perbedaan latar belakang atau kebudayaan. Nah, faktor yang mempermudah asimilasi yang pertama adalah sikap toleransi. Yang kedua adalah sikap menghargai orang asing dan budayanya. Kemudian yang ketiga, sikap terbuka dari berbagai golongan. Kemudian yang keempat, persamaan unsur kebudayaan. Kemudian yang kelima adalah perkawinan campuran. Yang keenam adalah adanya musuh bersama dari luar. Nah, itu adalah salah satu faktor pendorong, keenam faktor pendorong yang menjadikan asimilasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Nih, ada di gambar ya, itu adalah salah satu tari cokek. Nah, selain itu, selain yang mempermudah asimilasi, ternyata juga ada faktor penghambat asimilasi. Yang pertama adalah masyarakat dan pola hidup yang terisolasi, jauh dari peradaban. Itu juga menghambat faktor terjadinya asimilasi. Kemudian, kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan. Jadi, minimnya ilmu tentang kebudayaan sehingga proses asimilasi tidak bisa dioptimalkan. Kemudian, yang ketiga, tingginya perasaan takut terhadap budaya lain. Kemudian,
adanya perbedaan ciri-ciri fisik yang mencolok sehingga enggan untuk melakukan proses asimilasi. Biasanya masih ada yang seperti itu. Kemudian munculnya perasaan superioritas. Nah, perasaan superioritas ini ternyata memicu terjadinya penghambatan asimilasi karena merasa kelompoknya tidak sepadan dengan kelompok yang lain sehingga menutup diri dari kelompok lain. Kemudian adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan antar kelompok sehingga proses asimilasi tentu saja sangat dibatasi. Nah, di sini ada pola segitiga ditambah dengan persegi menghasilkan lingkaran. Ini menggambarkan proses asimilasi, misalnya A plus B sama dengan C. Karena proses asimilasi ini peleburan budaya yang menghasilkan budaya yang baru gitu, tanpa memperhitungkan budaya yang lama, tanpa mengaitkan dengan budaya yang lama. Jadi menghasilkan budaya yang baru. Kemudian, selain dari proses asimilasi, ada juga yang disebut sebagai amalgamasi. Nah, amalgamasi merupakan kelanjutan proses asimilasi. Dalam amalgamasi, peleburan budaya dalam masyarakat dilakukan untuk menghindari masyarakat dari perpecahan dan pertentangan. Amalgamasi dapat terjadi melalui pernikahan antar dua individu yang memiliki dua kebudayaan berbeda. Nah, biasanya amalgamasi ini berbentuknya juga seperti perkawinan campuran nih. Perkawinan dari ras yang berbeda adalah salah satu bentuk amalgamasi. Nah, itu biasanya sekarang juga masih ada, misalnya orang Indonesia dengan orang Australia, Indonesia dengan orang Afrika, itu adalah proses amalgamasi. Nah, dalam dunia zaman dahulu pun di dalam masa kolonial, amalgamasi ini sangat sering sekali terjadi. Nah, itu juga adalah salah satu proses bentuk akomodasi yang meleburkan, mmm, menghentikan perpecahan-perpecahan dalam masyarakat. Kemudian ada pula yang disebut dengan akulturasi. Nah, akulturasi merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur kebudayaan luar menjadi bagian kebudayaan masyarakat. Dalam akulturasi, kebudayaan luar menjadi bagian dari kebudayaan asli, tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Jadi, bedanya akulturasi dengan asimilasi adalah jika asimilasi menghasilkan budaya baru dan melupakan budaya yang lama, tapi kalau misalnya akulturasi, peleburan dua budaya baru atau lebih, tapi tetap mencirikan budaya yang lama, masih ada unsur-unsur budaya yang lama atau budaya asli. Nah, contohnya seperti apa? Itu masjid bercorak Tiongkok, di mana masjid ini tidak kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah. Nih, di sini ada masjid di Magelang yang berbentuk Tiongkok, ciri khasnya, tetapi tetap fungsinya sebagai tempat ibadah umat Muslim gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita polanya itu, eee, menghasilkannya satu macam gitu misalnya, tapi kalau misalnya di akulturasi itu adalah persegi, digambarkannya sebagai persegi ketika bertemu dengan, segitiga menghasilkan, segitiga dan persegi. Jadi segitiga plus persegi menghasilkan segitiga dan persegi. Jadi tetap walaupun menghasilkan budaya baru, tetap tidak melupakan budaya asli ataupun budaya lama. Nah, pada hari ini kita sudah belajar bersama-sama mengenai bentuk interaksi sosial. Dalam kesempatan kali ini kita baru membahas tentang proses asosiatif atau yang konstruktif gitu ya, yang mempersatukan. Nah, nanti kita akan membahas yang selanjutnya proses asosiatif atau yang destruktif di pertemuan selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah berjalan berlari, dan juga bertahan sejauh ini dalam proses pembelajaran daring. Semoga selalu disehatkan dan dijaga semangatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.